Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan kembali belajar tentang IPA. Kita melanjutkan bab 3, yaitu usaha dan pesawat sederhana. Nah, kita akan melanjutkan untuk pembahasan selanjutnya. Apa ya, kita hari ini akan belajar tentang apa? Iya, benar sekali. Hari ini kita akan belajar tentang katrol. Ya, mari kita lanjutkan untuk belajar tentang katrol. Nah, katrol dalam kehidupan sehari-hari kita itu sering menjumpai, tapi mungkin kita tidak tahu kalau alat-alat tersebut itu menerapkan prinsip dari katrol. Oke, yang pertama di sini ada sumur timba ya. Mungkin kalau di rumah kalian sekarang sudah tidak ada sumur timba ya. Sekarang sudah modern, makanya nggak sumur timba lagi. Kalau mungkin di rumah nenek-nenek kalian di desa itu kadang masih ada yang punya sumur timba walaupun tidak digunakan lagi kayak gitu, tapi tetap kadang masih ada. Kemudian yang kedua di sini adalah alat-alat konstruksi. Di sana mereka juga menggunakan katrol. Nah, katrolnya ada di sebelah sini. Kemudian ini adalah sumur timba. Nah, kemudian yang ketiga di sini ada tiang bendera. Jadi ketika kalian ini menaikkan bendera sewaktu kalian upacara, nah di situ ada peran katrol ketika kalian menarik dari tali benderanya agar benderanya bisa berkibar tinggi gitu ya. Nah, dari katrol-katrol ini kita melihat ada jenis-jenis yang berbeda. Nah, kita setelah ini akan belajar tentang apa sih katrol itu dan ada berapa jenis dari katrol, lalu seberapa besar keuntungan yang akan kita dapatkan ketika kita menggunakan katrol. Nah, katrol itu merupakan salah satu jenis dari pesawat sederhana. Nah, katrol memiliki susunan yang berbeda ya. Jadi dia dibagi menjadi 3. Yang pertama di sini ada katrol tetap, yang kedua ada katrol bebas, kemudian yang ketiga ada katrol ganda. Nah, mari kita lihat seperti apa gambar dari katrol tetap, bebas, dan juga ganda. Nah, berikut ini perhatikan gambar yang pertama. Ini adalah katrol tetap. Kenapa disebut sebagai katrol tetap? Perhatikan, di sini dia itu tidak akan katrolnya, ini nggak akan bisa pindah-pindah tempat. Jadi dia sudah di sini ada talinya, dia ditali. Ini sebagai titik tumpu ya. Kalau di dalam katrol, pengait di sini sebagai titik tumpunya, maka katrol ini sudah tetap pada posisinya. Dia nggak akan pindah-pindah posisi, maka disebut sebagai katrol tetap. Nah, contohnya tadi sumur timba. Kemudian yang kedua di sini ada katrol bebas. Kenapa disebut sebagai katrol bebas? Sekarang kita lihat titik tumpunya di mana? Titik tumpunya di sini, pengaitnya ini sebagai titik tumpu. Nah, tapi katrolnya ini, lihatlah bagian katrolnya itu tidak dikaitkan pada titik tumpu, melainkan di sini dikaitkan pada beban. Jadi ketika kalian tarik, yang ditarik biasanya apa? Kuasa. Jadi ketika kalian tarik di sini, maka katrol ini bisa jalan mengikuti dari tali yang kalian tarik. Bisa pindah ke kiri, bisa pindah ke kanan. Nah, tergantung nanti kalian mengendurkan atau malah menarik gitu. Nah, ini katrol bebas. Kemudian yang ketiga adalah katrol ganda. Disebut sebagai katrol ganda. Ganda itu kan 2. Kalau kalian misalkan biasa nonton bulu tangkis, ada ganda putri, ada ganda campuran, ada ganda putra, itu kan 2 orang ya yang main. Nah, di sini disebut katrol ganda karena di sini ada 2 jenis katrol. 2 jenis ya, ingat 2 jenis, bukan 2 jumlah katrolnya 2, tapi 2 jenis. Jenis yang pertama di sini ada katrol tetap, kemudian jenis yang kedua ada katrol bebasnya. Di sini ada 1 dan 2. Jadi disebut ganda adalah jenisnya, bukan jumlahnya. Ya, ingat jenisnya karena ada 2 jenis. Ini ada katrol tetap. Kenapa tetap? Karena di sini dia katrolnya langsung dikaitkan ke titik tumpu sehingga yang ini katrol 1 ini tidak akan berpindah. Kemudian di sini ada katrol bebas ya.
karena dia pengait katrolnya tidak berkaitan dengan titik tumpu, maka dia bisa bergerak. Kemudian di sini juga ada katrol bebas lagi. Nah, jenisnya yang katrol yang bebas yang bebannya kotak dengan katrol bebas yang bebannya tidak beraturan di sini itu namanya sama, yaitu jenisnya katrol bebas atau katrol bergerak gitu. Nah, jadi ada 3 katrol ya. Yang pertama tadi apa? Katrol tetap. Yang kedua adalah katrol bebas. Kenapa? Karena dia bisa bergerak bebas ketika kita tarik talinya. Jadi dia akan bergerak sesuai dengan arah talinya. Kemudian yang ketiga ada katrol ganda. Disebut ganda karena terdiri dari 2 jenis katrol, yaitu katrol tetap dan juga ada katrol bebas. Ya, ingat tidak bergantung terhadap jumlah katrol. Ganda karena 2 jenis yang ada pada susunan katrolnya. Oke, sudah paham ya? Kalau sudah, kita lanjut ke yang selanjutnya. Nah, selanjutnya ada keuntungan mekanik dari katrol ya. Kita belajar dulu tentang katrol tetap. Nah, di sini ada katrol tetap. Perhatikan, untuk katrol tetap di sini susunannya dia sebenarnya sama seperti dengan tuas atau pengungkit. Kenapa? Dia sama dengan tuas atau pengungkit. Perhatikan di sini adalah titik tumpu ya. Titik tumpu dia dihubungkan dengan pengait katrolnya. Nah, di titik tumpu di sini ada O, berarti O ini adalah titik tumpu. Ya, O adalah titik tumpu. Kemudian ingat ya, kalau ada F berarti ini adalah kuasa. Nah, karena F ini dia lurusan atau berikatan dengan titik B, maka titik B ini adalah titik kuasa. Ya. Titik B itu adalah titik kuasa. Kemudian ingat W apa? W itu adalah beban. Maka karena dia beban, maka A itu adalah titik beban. Jadi ingat, dia yang berdekatan dengan beban disebut sebagai titik beban, dia yang berdekatan dengan kuasa disebut sebagai titik kuasa. Ya, ingat tadi O apa? Titik tumpu, A apa? Titik beban, kemudian B adalah titik kuasa. Sampai di sini paham ya? Kenapa O titik tumpu? Karena di sini O langsung dikaitkan di pengaitnya. Jadi katrolnya dikaitkan ke pengait sehingga dia tidak bisa bergerak kemana-mana. Katrolnya tetap di situ aja diam. Gitu. Makanya disebut sebagai katrol tetap. Nah, sekarang perhatikan dari titik tumpu dari O ke A ya, dari O ke A, dari O ini kemudian dia pindah ke A, ini disebut sebagai lengan beban atau LW ya, lengan beban atau LW. Sedangkan dari O ke B itu dia disebut sebagai lengan kuasa, sama seperti di titik tumpu. Ingat, untuk mencari keuntungan mekanik dari tuas, caranya gimana? KM sama dengan LF dibagi dengan LF dibagi dengan LW ya, LF dibagi dengan LW. Nah, kemudian di sini kalau misalkan dari titik tumpu ke beban atau O ke A itu 1 dan dari O ke B itu 1, maka kita bisa cari kan LF-nya berapa? 1 dibagi dengan LW-nya 1, maka keuntungan mekanik untuk katrol tetap itu adalah 1 ya. Kenapa? Karena tadi lengan beban atau OA di sini itu panjangnya sama dengan OB ya. Karena OA panjangnya sama dengan OB, kalau kita misalkan nilainya adalah 1 untuk OA dan 1 untuk OB, sementara mencari keuntungan mekanik atau KM itu adalah LF dibagi dengan LW, maka 1
dibagi 1 sama dengan 1 ya. Perlu diingat, ini penting, bahwa untuk keuntungan mekanik katrol tetap itu adalah 1. Ya, contoh dari katrol tetap tadi ada sumur timba, kemudian katrol di tiang bendera ya. Ingat keuntungan katrol tetap berapa? 1. Oke. Sudah paham sampai sini? Kalau sudah, kita lanjut ke katrol berikutnya. Jenis katrol yang kedua di sini adalah katrol bebas atau katrol bergerak. Tadi dikatakan sebagai katrol bebas, kenapa? Karena dia bisa bergerak ya. Karena dia bisa bergerak. Nah, sekarang kita perhatikan di sini ada pengait, ini berarti titik tumpu. Nah, yang lurusnya pengait ini adalah titik tumpu. Maka titik apa yang berperan sebagai titik tumpu? Titik A. A adalah titik tumpu. Kemudian di sini ada beban W, maka O itu sebagai titik beban. Kemudian di sini ada F. Ingat yang ada anak panahnya itu dia adalah gaya. Di sini ada F atau kuasa, maka B itu sebagai titik kuasa ya. Jadi titik tumpunya tadi di mana? A. Kenapa? Karena dia di sini lurusan dengan pengaitnya. Kemudian bebannya di sini W, maka O karena dia berikatan dengan beban, maka O di sini adalah titik beban. Kemudian B, karena di sini dia adalah berikatan atau berlurusan dengan gaya atau kuasa, maka B dia adalah titik kuasanya. Nah, sekarang kita harus menentukan mana lengan bebannya dan mana lengan kuasanya. Nah, ingat, lengan beban berarti dari titik tumpu ke beban, maka lengan bebannya di sini adalah AO ya. Dari A ke O itu adalah lengan beban ya. Dari A ke O ini lengan beban. Kemudian dari A ke B itu adalah lengan kuasa. Kenapa? Karena dari titik tumpu menuju ke F ya. Lengan kuasa atau LF. LW-nya itu adalah AO, LF-nya itu adalah AB. Kalau misalkan saya berikan nilai AO itu 1, kemudian OB itu 1, maka dari A ke B berapa? Oke, benar, dari A ke B itu adalah 2 ya. Dari A ke B itu adalah 2. Jadi untuk mencari keuntungan mekanik tadi apa? KM sama dengan KM sama dengan LF dibagi LW. Nah, LF itu adalah lengan kuasa. Lengan kuasanya tadi katanya adalah AB. Maka nilai LF-nya berapa? Oke, nilai LF-nya benar adalah 2. Kemudian nilai LW-nya berapa? Nilai LW-nya, LW tadi lengan beban berarti adalah AO, nilai LW-nya 1. Maka keuntungan mekanik untuk katrol bebas itu adalah 2 ya. Nah, yang perlu diingat di sini, keuntungan mekanik katrol bebas itu pasti adalah 2. Kalau keuntungan mekanik katrol tetap tadi adalah 1 ya. Contohnya adalah di sini alat-alat peti kemas pelabuhan, terus tadi ada alat-alat untuk construction yang untuk memindahkan alat-alat beratnya. Oke, sekarang kita pindah ke katrol selanjutnya. Nah, di sini ada katrol ganda. Berbeda dengan 2 katrol sebelumnya. Kalau 2 katrol sebelumnya kita menghitung keuntungan mekanik itu dari panjangnya lengan kuasa dibagi dengan panjangnya lengan beban, seperti pada tuas. Nah, untuk katrol ganda kita mengikuti jumlah tali yang menopang beban. Jumlah tali yang menopang beban. Jadi kita hanya menghitung talinya aja. Nah, bebannya di sini ada 2, ada 1, 2.
kita hitung tali yang menopang beban. Nah, biasanya tali yang terakhir, ini namanya yang digantung ini dinamometer atau alat untuk mengukur besarnya gaya atau kuasa. Maka yang terakhir, tali yang terakhir di sini, ini adalah gaya. Jadi tali yang terakhir tidak dihitung. Ini perlu diingat ya. Tali yang terakhir tidak dihitung sebagai penopang beban. Maka kita tinggal menghitung tali yang lainnya. Nah, di sini berarti ada berapa tali? Ada 1, 2, 3. Maka untuk susunan katrol ganda yang seperti ini, keuntungan mekaniknya adalah 3. Oke, sudah paham? Atau belum? Nah, kalau belum, ini Miss Fatma ulangi lagi ya. Tadi perlu diingat-ingat. Nah, di sini yang terakhir itu di sini ada dinamometer. Ini alat pengukur gaya, jadi besar gaya yang akan kita berikan. Ingat kalau untuk katrol ganda, tali yang terakhir tidak dihitung. Tali yang terakhir tidak dihitung, ya. Kenapa? Karena tali yang terakhir ini adalah gaya yang nanti kita tarik atau yang akan kita berikan gaya gitu. Jadi tali terakhir tidak dihitung ya. Kemudian kita tinggal menghitung tali selain tali ini. Tali pengait selain tali yang terakhir ini. Maka ada 1, 2, dan 3. Sehingga keuntungan mekanik katrol dengan susunan seperti ini itu adalah 3 ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar menentukan keuntungan mekanik untuk masing-masing dari katrol, gambar katrol yang akan Miss Fatma berikan ya. Next, nah di sini ada katrol apa? Ingat katrol yang dia nggak bisa pindah-pindah, yang dia pengaitnya itu lurus dengan titik tumpunya atau bagian katrolnya, disebut sebagai katrol apa? Iya benar, katrol tetap. Keuntungan mekanik berapa? Ingat keuntungan mekaniknya? Benar sekali, keuntungan mekaniknya adalah 1 ya. Ingat, katrol tetap keuntungan mekaniknya adalah 1. Nah, kita lanjut ke berikutnya. Katrol apa ini? Ya benar sekali, ini adalah katrol bebas ya, atau katrol bergerak. Keuntungan mekaniknya berapa untuk katrol bebas? Ya benar sekali, keuntungan mekaniknya adalah 2. Ingat ya, katrol tetap 1, katrol bebas 2. Oke, katrol tetap berapa? 1, katrol bebas 2. Sekarang, nah di sini ada katrol katrol majemuk atau katrol ganda. Ingat, yang terakhir di sini sebagai gaya, berarti kita tidak hitung talinya, ya. Maka kita tinggal hitung tali yang tersisa di sini ya. 1 dan 2. Jadi berapa keuntungan mekanik dari katrol ganda ini? Benar sekali, keuntungan mekaniknya 2, ya. Jadi tali yang terakhir tidak dihitung ya, ini nggak ikut hitungan. Jadi ada 1 dan 2. Sekarang katrol yang terakhir, ini adalah katrol terakhir. Ingat, ini nggak dihitung ya. Ini katrol apa? Katrol ganda. Sekarang kita hitung tali yang bersinggungan. Coba dihitung dulu, ada berapa? Oke, benar sekali. Benar banget ya. Ada 4. Mana aja sih 4? Ini kecil nih, gak kelihatan. 1, terus 2, terus lagi ada 3, terus 4. Gitu ya. Jadi keuntungan mekaniknya ada 4 ya. Ingat, tali yang terakhir gak dihitung, jadi kita tinggal menghitung tali yang kelihatan lainnya. Ada 1, 2, 3, dan 4. Nah, sampai di sini pembelajaran kita hari ini ya. Ingat, untuk katrol tetap keuntungan mekaniknya 1, katrol bebas keuntungan mekaniknya 2, katrol ganda keuntungan mekaniknya bergantung pada tali yang mengait beban atau tali yang bersinggungan dengan beban. Tali terakhir tidak dihitung, berarti kita tinggal menghitung sisa tali yang lainnya. Contohnya di sini ini tali terakhir nggak dihitung, berarti keuntungan mekaniknya tinggal menghitung talinya 1, 2, 3, 4. Begitu ya.
Nah, terima kasih. Setelah ini silahkan kalian bisa mengerjakan untuk menghitung keuntungan mekanik dari katrol. Misalnya memberikan linknya. Jadi tinggal kalian hitung ya. Nanti untuk soalnya kalian hitung keuntungan mekanik dari masing-masing katrol yang Miss Fatma berikan. Itu terima kasih. Mohon maaf karena hari tidak bisa virtual meeting. Terima kasih. Mari kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.